Yo, halo Next Generation, berjumpa lagi bersama saya di channel Anime Review. Bagi yang belum subscribe, monggo di subscribe dan jangan lupa klik icon loncengnya juga, agar di setiap ada video baru teman-teman akan mendapatkan notification. Baru saja sampai dan langsung menyombongkan diri, kemudian memperingati Luffy, Big Mom sudah ditenggelamkan. Apakah Big Mom ini terlalu nekat? Tidak menurut saya. Karena jauh-jauh hari dia sudah berdialog dengan Kaido bahwa Big Mom akan menuju Wano. Tapi kok dia berani-beraninya berkunjung ke wilayah Yonko lain hanya dengan satu kapal. Bahkan seorang King juga mengomentari hal yang sama. Meskipun hanya satu kapal, tapi yang dibawa mereka adalah kapal induk, yaitu Queen Mama Hunter, yang ukurannya juga sudah sangat besar. Pastinya Big Mom juga membawa awak kapal yang tak sedikit, apalagi di dalamnya juga terdapat para monster. Jadi saya kira sudah cukup jika tujuannya hanya untuk mengejar Luffy. Lain lagi jika tujuan mereka ingin berperang melawan Kaido. Nah, saat ini kan diketahui Big Mom sudah tenggelam. Apakah dia akan baik-baik saja? Kalau melihat dari segi kondisinya, tentu yang dialami Big Mom adalah sebuah malapetaka bagi seorang DF user, sekalipun dia adalah seorang kaisar. Dalam SBS volume 41, Oda mengatakan para DF user ditakdirkan tidak bisa berenang dan sangat dibenci lautan. Lautan di sini merujuk pada apa saja yang berasal dari sungai, kolam, dan segala jenis genangan air. Ketika para DF user memasuki air, selain tidak dapat menggunakan kekuatannya, mereka juga akan kesulitan untuk menggerakkan tubuhnya. Meskipun mereka bisa berjuang sedikit, namun hal tersebut akan sia-sia saja. Kondisi ini berlaku jika semua anggota tubuhnya tenggelam ke dalam air. Berbeda lagi jika hanya sebagian anggota tubuh atau hanya bagian-bagian tertentu saja yang terkena air, maka mereka masih bisa bergerak, bahkan dapat juga mengeluarkan kemampuannya. Contohnya saat Kuzan membekukan air laut. Nah, merujuk pada fakta tersebut, maka kondisi Big Mom benar-benar sudah tidak bisa apa-apa lagi, karena mau dilihat dari manapun, seluruh anggota tubuhnya tenggelam. Jadi jika ada yang berpendapat kalau Big Mom akan mengeluarkan kemampuan Gua Iblisnya, maka hal tersebut sangat bertentangan dengan fakta dalam SBS volume 41, kecuali jika Big Mom mengeluarkan kemampuannya sebelum dia tenggelam. Nah, kalau begitu, berakhir sudah dong petualangan Big Mom di Wano? Belum tentu. Saya kira tak akan semudah itu mengalahkan Big Mom begitu saja. Pastinya Oda akan membuat skenario-skenario lain yang akan mengejutkan banyak pihak. Maka dari itu, kita tak bisa menelan mentah-mentah peristiwa yang saat ini menimpa Big Mom. Situasi tersebut pun hampir mirip dengan yang menimpa SAP pada chapter 900. Bedanya, ketika itu bajak laut matahari dengan segera mungkin menarik Sanigo ke dasar laut dan kemudian dibawa oleh Wadatsumi. Well, kira-kira siapakah yang akan menyelamatkan Big Mom? Mari kita bahas kemungkinan-kemungkinan tersebut. Diselamatkan anak-anaknya. Yang dimaksud dengan anak-anak di sini adalah mereka yang satu kapal dengan Big Mom. Yakin mereka akan menyelamatkan Big Mom? Sangat yakin, karena mengingat Big Mom bukan cuma berperan sebagai ibu mereka, namun juga sebagai seorang kapten. Nah, ketika sang kapten mendapatkan masalah, tentu saja mereka harus dan wajib menolongnya. Ya, secara logika memang harus begitu. Namun apakah benar mereka tak ikut tenggelam? Jika kita melihat panel yang menggambarkan tenggelamnya Big Mom, di sana tak ada satupun anak-anaknya yang ikut tenggelam. Maka bisa dong kita berasumsi kalau mereka dapat menyelamatkan diri sebelum King menjungkalkan kapal mereka. Kita tahu di sana masih ada Perospero yang mampu memanipulasi permen di dasar air, atau Charlotte Flampe yang bisa melayang di udara. Jadi saya rasa potensi mereka selamat masih besar. Bahkan ketika King muncul, Perospero sudah menyadarinya. Artinya jika dia memikirkan resiko buruk yang akan terjadi, maka harusnya Perospero sudah bersiap siaga jika suatu saat King menenggelamkan kapal tersebut. Nah, sekarang bagaimana cara menyelamatkan Big Mom? Yang terpikirkan saya saat ini adalah Perospero akan menarik Big Mom menggunakan permen buatannya. Pihak eksternal. Jika kita beranggapan bahwa lokasi tenggelamnya Big Mom adalah pintu keluar masuk negeri Wano, artinya siapapun yang akan menuju ke sana dalam waktu dekat ini atau di waktu bersamaan saat Big Mom tenggelam, maka mereka berpotensi untuk melihat atau bertemu kelompok Big Mom. Lalu kira-kira siapa mereka itu?
Bisa saja orang yang akan menuju Wano atau keluar Wano. Nah, orang yang menuju Wano kemungkinan besar adalah dari pihak aliansi. Bisa jadi mereka adalah bajak laut matahari bersama Jinbe. Ya, saya yakin Jinbe pasti akan menyusul ke Wano, karena Luffy sebagai kaptennya sudah memerintahkan padanya untuk menyusul ke Wano. Ingat, tak sembarangan orang bisa keluar masuk negeri Wano, karena pada dasarnya Wano dikelilingi oleh anomali cuaca yang sangat ekstrim. Kaido sempat mengomentari kenapa Big Mom bisa sampai tahu cara menaiki air terjun. Ya, karena bajak laut Big Mom mempunyai intelijen yang terbaik. Nah, artinya ketika orang yang masih awam dengan negeri Wano, maka mereka tidak akan bisa mengetahui cara untuk masuk ke sana. Bahkan ketika Luffy CS stuck di bawah air terjun, mereka masih belum tahu cara untuk masuk ke Wano. Sampai suatu saat, Nami menyadari adanya pertemuan arus air tawar di atas air terjun. Lalu kemudian sadar bahwa Wano ada di atas sana. Barulah mereka memanfaatkan ikan mas untuk menaiki air tersebut. Nah, jika kita beranggapan Jinbe tak tahu cara masuk ke Wano, maka satu-satunya jalan yaitu dengan mengikuti kelompok Big Mom dari dasar laut. Dan secara kebetulan mereka semua adalah ras manusia ikan. Lalu apa untungnya menyelamatkan Big Mom yang pada akhirnya akan mengincar Luffy? Bisa saja Jinbe melakukannya sebagai bentuk penghormatan, karena mau bagaimanapun dia pernah menjadi bagian dari kekaisaran Big Mom. Apalagi istri dari Aladdin adalah anak dari Big Mom. Toh mereka juga bisa menolong tanpa sepengetahuan Big Mom dengan cara mengangkatnya ketika Big Mom tak sadarkan diri. Ya, kasusnya sama seperti ketika bajak laut matahari menolong Pekom. Jadi pihak Big Mom sendiri tak akan merasa mempunyai hutang. Nah, kemudian orang yang keluar Wano dan berpotensi bertemu kelompok Big Mom tak lain adalah CP0. Ketika diskusi yang mereka lakukan berakhir buruk, maka keberadaan mereka di sana sudah tak diperlukan lagi dong. Kemunculan CP0 kan terdapat pada chapter 929, sedangkan Big Mom berada pada chapter 930. Artinya jeda waktunya tak terlalu lama. Atau bisa saja ketika Big Mom ingin masuk ke Wano, di sisi lain CP0 ingin keluar Wano. Ingat, Orochi sendiri sempat memperingati CP0 akan keberadaan Kaido. Disitulah pihak CP0 mulai merasa dilema, karena ingin melawan pun percuma saja. Nah, bagaimana seandainya jika mereka menyelamatkan Big Mom, lalu kemudian CP0 memprovokasi Big Mom untuk menjatuhkan Kaido? Ya, saya yakin Big Mom tak akan tinggal diam atas semua perbuatan yang telah dilakukan Kaido terhadapnya. Well, itulah pembahasan terkait tentang siapa yang berpotensi untuk menyelamatkan Big Mom. So, bagaimana menurut teman-teman? Siapa dan bagaimana Big Mom akan selamat? Ya, jika teman-teman menyukai video ini, jangan lupa like, share, dan komen. Ditunggu juga subscribe-nya. Cheers!